Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tips bagaimana cara memulai freelance, khususnya untuk para teman-teman software engineer. Nah, di video ini, saya akan jelaskan secara detail bagaimana cara mencari klien dari project receh sampai project 2 digit. Jadi, tonton video ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe. Halo, selamat datang di channel saya Misdar, saya seorang software engineer. Bagian tersulit dari freelance itu adalah cara mencari kliennya, karena kalau nggak ada klien berarti nggak ada project, yang artinya kita nggak ada pemasukan. Makanya di video ini saya akan membagikan pengalaman saya selama beberapa tahun ini dalam mencari klien untuk project freelance, untuk memudahkan teman-teman khususnya yang masih pemula. Pertama adalah lewat Google Maps. Kenapa? Karena Google Maps itu seperti database yang menyimpan nama-nama atau tempat-tempat usaha. Ada kafe, restoran, bengkel, tempat wisata, pokoknya hampir semua usaha itu ada di situ. Dan kalau kita lihat di situ, itu banyak peluang di situ. Contoh simpelnya, banyak usaha yang belum punya domain dan website. Jadi bisa kita hubungin mereka satu persatu, kemudian kita coba tawarkan untuk pembuatan website atau mungkin aplikasi atau sistem. Contoh misalkan kalau restoran atau tempat wisata untuk reservasi, terus mungkin aplikasi POS atau inventory, dan masih banyak yang lainnya. Tergantung target jenis usaha apa yang kita inginkan. Intinya Google Maps ini adalah cara yang paling mudah untuk mencari klien. Cocok untuk teman-teman khususnya yang masih pemula, karena hanya dengan skill bisa HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap atau Tailwind mungkin kita sudah bisa dapat klien. Tapi kekurangannya di sini itu projectnya agak receh, jadi tidak terlalu besar karena target kita di sini itu kebanyakan para UMKM. Selanjutnya adalah lewat LinkedIn. Nah, LinkedIn ini adalah cara kita untuk mencari project-project besar yang nilainya bisa sampai 2 digit. Karena target kita di sini itu kebanyakan perusahaan yang levelnya itu startup atau bahkan mungkin corporate. Karena kalau kita cari contoh freelance software engineer misalkan di sini itu banyak banget postingan orang-orang atau perusahaan yang mencari freelance. Ada yang dari Indonesia, ada juga yang dari luar negeri. Tapi di sini kekurangannya, pertama, jelas kita harus punya banyak pengalaman. Kita harus punya portofolio yang bagus, sudah pernah mengerjakan project A, project B. Kemudian profil LinkedIn kita juga harus profesional karena saingan kita di sini tuh lumayan ketat dan agak sulit kalau untuk teman-teman yang mungkin masih pemula. Selanjutnya lewat sosmed, yaitu jadi konten kreator. Cara ini agak mudah tapi juga kadang agak sulit karena kita harus konsisten bikin konten. Contoh ini akun Instagram saya. Nah, di sini saya tuh banyak mendapatkan DM khususnya tawaran untuk project. Walaupun di sini saya itu tidak menjelaskan bahwa saya itu freelance, tapi banyak klien yang hubungi saya karena banyak klien di luar sana itu lebih memilih orang yang punya reputasi karena banyak keluhan dari mereka yang sering kayak kena tipu atau mungkin sudah membayar DP habis itu orangnya nggak kabur. Kemudian juga ada yang sudah membayar DP sudah dikerjakan tapi di tengah jalan itu ditinggal pergi. Itu mungkin yang sudah jadi tapi projectnya itu nggak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi penting banget yang namanya personal branding biar orang lain itu percaya, karena percuma kalau kita jago, skill kita banyak, skill kita bagus tapi nggak pernah personal branding. Serius kita bakal kalah sama mereka-mereka yang mungkin skillnya biasa-biasa aja tapi punya personal branding yang bagus. Kemudian selain rajin bikin konten di Instagram, TikTok atau YouTube, ada juga beberapa sosmed lain yang menurut saya ini bagus khususnya untuk freelance karena platform ini tuh basisnya diskusi. Contoh kayak X atau Twitter, ada thread, kemudian ada Facebook group, ada Discord, dan situ itu biasanya banyak orang yang mencari freelance. Kemudian yang terakhir itu lewat iklan. Walaupun di sini saya tidak sarankan untuk teman-teman nyoba iklan, apalagi belum punya skill digital marketing, karena ini modalnya nggak sedikit, kita butuh modal banyak. Kecuali mungkin punya temen yang bisa digital marketing dan bisa diajak kerjasama. Dan kalau menurut saya pribadi saya lebih suka bikin konten di sosmed, misalnya Instagram atau TikTok atau YouTube. Kenapa? Karena itu lebih natural daripada iklan. Jadi kesimpulannya adalah buat teman-teman yang masih pemula, mulailah dari Google Maps. Dan kalau bisa bangun personal branding karena nanti bisa kita jadikan sebagai portofolio biar klien itu percaya dengan kita. Kemudian kalau mau project yang besar, cobalah LinkedIn. Tapi di sini kita harus punya portofolio yang bagus, harus minimal punya banyak pengalaman mengerjakan project yang sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info-info lain yang akan saya share di channel ini. Saya akan share khususnya tentang pengalaman saya di dunia freelancing. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.